Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Dwi Ratna, NIM 24211011488. Saya adalah guru kelas di MI Raudhatul Mustaslihin, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan. Hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya melaksanakan praktik uji kinerja pada kelas 5 modul ajar IPAS materi lingkungan jadi rusak dengan model pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagus. Sudah siap untuk belajar hari ini, Nak? Sudah siap? Bu Dwi mau ngecek kesiapan kalian dulu. Sampahnya yang ada di loker silakan dikeluarkan dan dibuang di tempat sampah. Coba dilihat semua ada sampahnya. Atributnya sudah lengkap, Nak? Oke, kalau gitu berarti kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing ya. Ada yang mau memimpin doa di depan, Nak? Oh, Afik, silakan Fik. Teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Muhammadin ilma warzuqani birahkaya arhamar rahimin. Amin ya. Siapa kenal? Kelas 5B. Silakan kembali ke tempat duduk, anak hebat. Sekarang Bu Dwi mau ngecek absensi kehadiran kalian hari ini. Apakah ada yang tidak masuk, Nak? Oh, hadir semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, seperti biasa, marilah kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kali ini kita akan menyanyikan lagu apa, Nak? Waktunya apa hari ini? Lagunya Garuda Pancasila. Ada yang mau maju ke depan untuk memimpin? Ya, silakan Naura. Teman-teman, silakan. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kasih tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Oke, pada pelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang aktivitas manusia, benar apa tidak? Apakah kalian masih ingat apa saja ya aktivitas manusia tersebut ya? Apa, Nak? Bekerja di pabrik, menebang pohon, Baim,
Berdagang Ubay, membuang sampah. Dari aktivitas manusia yang disebutkan oleh teman-teman kalian itu tadi, apakah berdampak untuk lingkungan kita, Nak? Berdampak. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar kelanjutan dari aktivitas manusia itu seperti apa. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengkategorikan jenis-jenis sampah. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mengelola sampah plastik menjadi barang yang bernilai. Sudah siap belajarnya, Nak? Sudah. Saya mau mengecek semangat kalian. Mana semangatmu? Semangat. Oke. Siapa kita? Kelas 5B. Pasti bisa. Kita lanjut ke dampak dari aktivitas manusia berikut ini tuh apa ya? Yang pertama, membangun industri. Tadi temannya sudah menyebutkan bahwa aktivitas manusia adalah bekerja di pabrik. Bekerja di pabrik itu sama dengan kita bekerja di industri. Kira-kira apa ya, Nak, dampak dari bekerja di industri atau membangun pabrik ini? Membangun industri apa, Nak? Menyebabkan polusi di udara. Ada lagi? Untuk apa, Nak? Apa, Baim? Udara tercemar. Selain udaranya tercemar, apalagi yang tercemar ya? Apa, Nak? Air, karena limbahnya biasanya dibuang ke sungai sehingganya air tercemar. Lanjut, yang kedua adalah membuang sampah di sungai. Apa yang terjadi jika kita membuang sampah di sungai ya? Apa, Cecil? Menjadi banjir, Alwi? Air tercemar juga. Lanjut, yang ketiga yaitu apa? Menebang pohon secara liar. Dampaknya apa, Nak? Terjadinya longsor. Benar. Akar yang di dalam tanah seharusnya untuk menahan tanah agar tidak jatuh ke bawah, kemudian ditebangi pohonnya sehingga akarnya tidak bisa menahan tanah tersebut, akibatnya tanah jatuh ke bawah. Oke, lanjut. Yang keempat adalah eksploitasi sumber daya alam berlebih. Apa eksploitasi itu ya? Ada yang tahu, Nak? Oh ya, belum tahu berarti ya. Eksploitasi adalah pengambilan sesuatu secara berlebih. Namanya kalau sesuatu yang berlebih tentu saja tidak baik. Apalagi yang dieksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nanti kita tidak punya dong sumber daya alam tersebut kalau sudah habis, ya kan? Dan yang terakhir adalah penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Kalian merasa apa tidak ya? Akhir-akhir ini tuh cuacanya tuh sangat panas sekali. Ada yang tahu penyebabnya apa, Nak? Karena terkena polusi udara, betul. Perubahan iklim juga betul. Untuk lebih mengetahuinya, kita lihat atau simak video berikut ini ya. Silakan disimak dan diperhatikan baik-baik. Coba bayangin, kalau rumah yang kita tinggali tiba-tiba jadi rumah asap, sampah di mana-mana, dan rasanya panas banget. Gak nyaman kan? Ini sama bumi kita. Kok bisa? Yuk kita bahas. Jadi gini, yang pertama adalah deforestasi alias penebangan hutan. Tiap tahun, jutaan hektar hutan berkurang, udara jadi makin panas. Banyak hewan kehilangan rumahnya, dan polusi udara semakin parah. Nah, cuma itu, mikroplastik juga bisa masuk ke makanan kita. Dari video yang kita simak barusan, ternyata panas pada akhir-akhir itu disebabkan gara-gara apa ya, Nak? Ya, Baim, apa, Nak? Polusi udara, perubahan iklim, sampah plastik.
Apalagi eksploitasi sumber daya alam yang contohnya pertambah. Apakah tidak boleh Bu pertambangan itu? Boleh, asalkan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Bukan hanya sekedar mengambil saja, tapi juga menjaganya dan merawatnya agar tidak habis. Oke ya, dari sini ada pertanyaan nak? Yang utamanya adalah tentang sampah plastik. Sampah plastik yang kita hasilkan setiap harinya itu sangat banyak sekali. Kita lanjut. Mulai kita mengenal jenis-jenis sampah. Ada 5 jenis-jenis sampah, kira-kira salah satunya apa ya? Sampah organik. Sampah organik itu sampah yang bagaimana ya nak? Sampah yang bisa diurai dengan baik atau nama lainnya bisa membusuk. Contohnya seperti apa? Kelompok sini sampah organik itu contohnya seperti apa nak? Sayuran apa lagi? Sisa buah, sisa nasi, sisa ikan, dan lain sebagainya yang bisa membusuk, itulah yang dinamakan sampah organik. Nah, selanjutnya ada organik, tentunya pasti ada juga sampah anorganik. Sampah anorganik itu adalah lawan dari sampah organik. Jika organik adalah yang dapat diuraikan atau dapat membusuk, berarti sampah anorganik itu apa ya? Sampah anorganik itu apa ya kelompok sini? Sampah yang tidak dapat diurai. Sampah yang tidak dapat diuraikan benar. Apa contohnya sampah anorganik nak? Afifah? Kurang keras nak? Kurang keras? Plastik. Botol plastik. Ada apa lagi? Apa? Bungkus deterjen, bungkus jajan yang kalian makan itu juga namanya sampah plastik atau sampah anorganik. Selanjutnya yaitu sampah bahan berbahaya dan beracun atau nama lainnya adalah B3. Lanjut, contohnya seperti apa ya sampah B3? Oh iya, baygon, benar ya. Pembasmi serangga, baygon. Yang keempat adalah sampah kertas. Kalian sudah tahu ya sampah kertas ya. Lanjut, yang terakhir adalah sampah residu. Kalian sudah pernah mendengar sampah residu? Apa sampah residu itu nak? Apa nak sampah residu? Sampah yang bukan sampah organik, anorganik, B3 dan sampah kertas. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat Tofi. Jadi yang tidak masuk ke 4 sampah ini itu masuk ke sampah residu. Contohnya apa nak sampah residu apa Afif? Pampers, betul juga Cecil? Permen karet karena itu tidak bisa digunakan kembali. Sekarang Bu Dwi punya sesuatu. Bu Dwi kemarin habis ke pasar membeli bahan-bahan rumah tangga untuk keperluan sehari-hari selama 1 minggu. Ini ya bahan-bahannya. Setelah 1 minggu, bahan-bahannya habis, tinggal apanya nak? Sampah. Nah, di sini Bu Dwi ingin mengetahui pemahaman kalian tentang jenis-jenis sampah. Di dalamnya ini sudah ada sampah ya. Bu Dwi akan minta 1 orang maju ke depan untuk memilah-milah sampah dan memasukkannya ke tempat sampah. Kira-kira siapa yang mau maju ke depan? Cecil? Silakan dipilah-pilah sampahnya sesuai dengan jenis sampahnya. Ini ada sampah buah-buahan bekas. Ini juga termasuk sampah organik. Kita masukkan di sini. Ini juga ada makanan sisa. Kita juga masukkan ke sampah organik. Ini ada permen karet. Permen karet termasuk sampah residu. Kita masukkan ke sampah residu. Ya, oke. Cecil sudah memilah-milah sampah menurut jenisnya. Sekarang kita koreksi bersama ya. Sampah organik. Tadi Cecil memasukkan sisa makanan, sayur-sayuran yang busuk, tulang ikan, lalu ini sisa buah-buahan. Apakah benar semuanya ini sampah organik nak?
Benar, betul ya berarti ya. Berarti betul semua ya. Silakan kembali ke tempat duduk, tepuk tangan buat Cecil. Dari sini ada yang ditanyakan nak. Sebelum melanjutkan ke berikutnya, ada pertanyaan? Lanjut ya. Apa yang harus kita lakukan terhadap sampah plastik? Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk mengelola sampah plastik atau menguranginya. Yang pertama yaitu dengan reduce atau mengurangi penggunaannya. Yang kedua yaitu reuse, menggunakannya kembali. Dan yang terakhir adalah apa? Recycle. Risa apa? Dibaca nak, recycle itu apa? Daur ulang kertas. Nah, contohnya daur ulang seperti penggunaan tas ya. Bu Dwi punya sampah yang sudah dibawa Bu Dwi dari rumah. Sampah apa ini nak? Sampah plastik, sampah jajan, sampah apa aja ini? Kira-kira dari sampah yang dibawa Bu Dwi ini bisa digunakan untuk apa ya? Apa Afif? Membuat tas. Oh benar ya, bisa ya. Naura? Oh betul. Membuat baju untuk karnaval mumpung mau 17-an Agustus ya. Apa nak? Membuat kolase, betul. Oke, dari ketiga uraian dari teman kalian itu tadi, apakah kita bisa melakukannya? Apakah kalian mau melakukannya juga? Mau. Hal yang paling mudah kira-kira apa ya? Nah, membuat kolase. Bu Dwi juga sudah menyiapkan gambar untuk dibuat kolase. Di sini Bu Dwi telah menyiapkan 2 gambar. Gambar apa ini nak? R.A. Kartini yang ini? Ki Hajar Dewantara. Apakah ada yang tahu kenapa Bu Dwi kok milih R.A. Kartini dan Ki Hajar Dewantara? Siapa yang tahu? Apa Migdad? Kalau yang kemarin kita melaksanakan hari ini. Terus kalau yang ini? Oke, betul ya. Karena pada bulan April kemarin kita telah memperingati hari lahirnya R.A. Kartini, ya. Hari R.A. Kartini, dan bulan ini, bulan Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, yaitu dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Kira-kira kalau kalian ditugaskan untuk membuat kolase secara berkelompok, butuh waktu 40 menit cukup nak? Cukup ya 40 menit ya. Kalian harus bekerja sama baik dengan kelompoknya. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Silakan, sekarang sudah mulai diskusinya. Waktunya 40 menit dari sekarang.
Waktunya kurang 20 menit lagi ya. Sudah selesai ya nak ya? Ya, silakan perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Kalian tadi sudah berhasil mengerjakan kolasenya dengan baik ya. Sekarang Bu Dwi ingin perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk menjelaskan langkah-langkah dari awal, kelebihan atau kekurangannya dalam proses pengerjaannya tadi. Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Kelompoknya Akila ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mepresentasikan hasil kolase kelompok kami. Awal mulanya kami membagi tugas untuk memotong sampah plastik. Kemudian kami mulai bekerja dan menghiasnya. Kelompok kami mengalami kesulitan dalam pemotongan yang kurang rapi. Tetapi kelompok kami sangat antusias mengerjakannya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nak? Ya. Kalau sudah bagus ya, silakan silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk menguji pengetahuan tentang materi hari ini, Bu Dwi akan membagikan sebuah latihan soal ya. Silakan dikerjakan secara individu. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Sudah selesai nak? Sudah belum? Sudah, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengumpulkannya. Dengan kalian mengerjakan tugas individu tadi, alhamdulillah berarti materi pada pagi hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri, Bu Dwi mau mengulang dari awal, merefleksikan apa materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Siapa kita? Kelas 5B. Kelas 5B? Pasti bisa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat oke. Oke, dari materi pada pagi hari ini kita telah belajar apa saja ya? Nah, yang pertama belajar tentang apa nak? Lingkungan jadi rusak. Yang kedua? Tentang aktivitas manusia. Aktivitas manusia ya Baim? Sampah. Jenis-jenis sampah apa nak? Membuang sampah sembarangan itu semuanya kegiatan manusia itu hampir selalu menghasilkan sampah itulah yang membuat perubahan cuaca kita menjadi panas. Apakah kita hari ini sudah menerapkan untuk mengurangi sampah nak? Dengan cara apa ini tadi ya? Membuat kolase yang artinya kalian sudah mengerjakannya ini tadi, berarti kalian ini telah menjaga bumi kita dari sampah ya. Bayangkan kalau setiap anak di seluruh Indonesia membuat seperti ini, sampah plastiknya akan berkurang. Dari pembuatan ini apakah ada yang merasa kesulitan? Apa nak kesulitannya? Kurang keras sayang. Kesulitan mengelem karena licin. Oh, mengelemnya licin. Iya, mengelemnya licin mungkin karena kebanyakan lem ya. Kenapa nak? Memotongnya kurang rapi tidak apa-apa karena itu bentuk kekreatifan kalian. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari sini? Apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Kenapa kok senang?
Nah, karena kita mempelajari ilmu baru yaitu membuat kolase. Seperti biasa, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah agar kita semakin bertambah cintanya kepada Indonesia. Lagu apa ya hari ini waktunya? Apuse. Ya, kita nyanyikan bersama-sama lagu Apuse. Apuse kokondao ya rabe sore doremi uplen so paninema bagi pase. Oke, sudah selesai, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk minggu depan kita belajar tentang permasalahan lingkungan ya. Ada pertanyaan dari sini, Nak? Tidak ada. Oke, silakan boleh beres-beres terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa ya. Siapa yang mau memimpin berdoa pada pagi hari ini, Nak? Ya, silakan maju ke depan, Ubay. Baik, silakan dipimpin, Nak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Siapa kita? Kelas 5B. Kasih tepuk tangan depan. Silakan kembali ke tempat duduknya, Nak. Oke, karena kalian hari ini sudah belajar dengan baik, sebagai bonus kalian akan mendapatkan poin keaktifan semuanya. Ya, nanti minta tolong ketua kelasnya ya, ditulis poin keaktifan teman-temannya semua ya. Siapa kita? Kelas 5B. Mana semangatmu? Kudu akhiri, jangan lupa belajar di rumah dan juga hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sebelah sini dulu, Nak. Silakan boleh pulang.